Salam jumpa semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi ekonomi kelas 10 KD 3.4 keseimbangan pasar. Saya membatasi video kali ini permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Kita bahas yang pertama. Permintaan. Apa permintaan? Jumlah barang dan jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Jadi permintaan berasal dari konsumen. Nah, hukumnya sehari-hari, apabila harga suatu barang lagi murah, pasti kita akan melakukan permintaan lebih banyak. Sebaliknya, jika harga suatu barang naik, maka permintaannya pasti akan menurun. Cara menggambar kurva permintaan, sumbu X adalah Q, kuantitas, sumbu Y adalah mencerminkan harga. Titik A, harga 5.000. Harga 5.000. Pada saat harga 5.000, berapa jumlah? 5. Kita bikin titik A. Kita bikin titik B. Harga 4.000, permintaannya 10. Kalau sudah titik-titiknya kita bikin, kita hubungkan dengan garis, maka akan terbentuk kurva permintaan. Perhatikan, dari titik C bisa bergerak menjadi titik D. Kalau apa? Harganya turun. Dari titik C bisa bergerak ke titik D kalau harganya naik. Nah, artinya apa? Artinya, sepanjang kurva permintaan itu terjadi pergerakan. Kenapa? Karena berubahnya harga. Nah, ya. Asumsi. Ya. Hukum permintaan tadi berlaku jika terjadi ceteris paribus, artinya faktor-faktor lain selain harga diasumsikan tetap. Apa aja faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga? 1. Jumlah penduduk. 2. Pendapatan. 3. Selera. 4. Perkiraan harga di masa depan. Barang substitusi komplement dan kondisi sosial. Contoh, kalau jumlah penduduk naik, menurut kamu permintaan bertambah atau berkurang? Pasti bertambah. Pendapatan, kalau kamu pendapatan lagi naik, permintaan kamu ke suatu barang naik atau turun? Pasti naik. Nah, faktor-faktor inilah yang disebut dengan ceteris paribus. Harga, bulan depan lebaran, harganya naik. Orang mintanya sekarang, maka permintaan saat ini akan naik. Seperti itu. Nah, kalau tadi kurva bergerak naik turun sepanjang kurva, tapi jika harga tetap, tetapi jumlah permintaan berubah. Nah, itu bisa diakibatkan karena faktor-faktor selain harga. Ada apa aja faktor selain harga? Jumlah penduduk, pendapatan, tadi sudah dibahas. Kita akan membahas sekarang bagaimana kurva permintaan ke kanan atas. Jadi, harganya tetap, tapi jumlah permintaannya bertambah banyak. Kita lihat kurva D yang awal, pada saat harga P, jumlah permintaan sebanyak Q. Tetapi, dengan berubahnya kurva permintaan, harganya P berubah menjadi Q2. Kapan ini terjadi? Harga tetap, tapi jumlah penduduk naik. Meningkat. Harga tetap, tapi pendapatan meningkat. Harga tetap, tapi selera penduduk meningkat. Harga tetap, tapi mau lebaran nih. Ya udah, permintaannya naik. Barang substitusi. Barang pengganti harganya naik. Pertamax lagi mahal. Ya orang beralih ke sel. Permintaan selnya naik. Jadi simpulannya harga tetap, tapi jumlah permintaan bertambah. Ya, itu bergeser. Kita perhatikan kalau bergeser itu kurvanya. Pada suatu harga P, permintaannya berubah. Ini yang
berubah ke kanan atas. Permintaannya bertambah banyak. Sebaliknya, bisa juga pada harga yang sama permintaannya turun. Kenapa? Jumlah penduduknya mungkin sedikit, berkurang. Ada penyakit mungkin jadi berkurang. Atau pendapatannya lagi turun. Atau selera penduduk berubah, udah nggak suka akan barang tersebut. Atau harga di masa depan diperkirakan turun. Ya, orang nanti aja belinya. Seperti itu. Ya, harga 2.000, tadinya 20, tapi karena permintaannya turun, kurva permintaan D1 kita lihat harga 2.000 tetapi jumlah permintaannya turun menjadi 10 unit. Seperti itu. Paham ya pergeseran ya? Ingat, pergeseran terjadi karena berubahnya ceteris paribus. Ceteris paribus karena tambahan. Jadi bukan karena harga. Kita coba ke matematik yang mudah dulu. Bagaimana ada suatu fungsi, ya, suatu fungsi kita ditanya berapa harga atau berapa kuantitas. Secara matematis, fungsi permintaan kamu harus ingat Q sama dengan A min B kali P. A-nya konstanta. Yang diperhatikan adalah min B kali P. Nah, ini min B ini harus negatif. Pada saat kamu ngitung fungsi kuantitas permintaan, ketemunya plus B, maka pasti salah. Kenapa? Karena hukum permintaan adalah berbanding terbalik. Harga naik, permintaan turun. Kan itu negatif. Berbanding negatif atau berbanding terbalik. Makanya fungsinya harus negatif. Jadi ingat. Ya. Karena nanti kalau pindah ruas, kalau nggak teliti bisa salah. Sekarang kita lihat. Diketahui fungsi permintaan adalah 1200 min 2P. Berapa jumlah permintaan pada saat harga 500? Ini gampang ini. Tinggal masukin aja ke fungsi. 1200 dikurang 2 kali P kali 500. 2 kali 500, 1000. 1200 kurang 1000, 200. Jadi, jumlah permintaannya 200. Harganya 500, permintaannya 200. Bagaimana titiknya? Ingat kurvanya tadi. X, Y, Q, P. Kuantitas, price. Berarti 200, 500. Jangan dibalik. Kalau opsian soal, pasti ada yang P, Q. Harga, kuantitas. Hati-hati, udah capek-capek ngitung, hasilnya salah. Q, P. Kuantitas, harga. Jangan sampai salah. Kita lanjut ke mencari fungsi sekarang. Sorry, kelewat ya. Nah, tadi menghitungnya sudah. Bagaimana kalau yang disuruh adalah mencari fungsi? Contoh. Pada saat harga 800, berarti ini anggap P1. Maka jumlah permintaan 100. Ini Q1. Ketika harga turun menjadi 600, ini P2. Permintaan menjadi 200, itu Q2. Rumusnya, P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Kelihatannya sulit, tapi sebetulnya ini nggak terlalu sulit. P min P1, P1, P min 800. Dibagi P2 min P1. P2-nya 600, P1-nya 800. 600 kurang 800. Q min Q1. Q dikurang 100. Q2 kurang Q1. Ya, 200 dikurang 100. Kita selesaikan. P min 800 dibagi min 200 sama dengan Q min 100 dibagi 100. 0 sama 0 kita coret. Sisa min 2, sisa 1. Maka P min 800, ini perkalian silang ya. Ingat, ini perkalian silang. Ini kan 1. 1 dikali P min 800. Bilangan itu sendiri dong. Nah, ini min 2. Min 2 kali Q. Min 2Q.
Min 2 kali min 100 plus 200. Hati-hati tanda, min kali min plus. Ada yang nulis di sini nanti min. Salah. Min ketemu min plus 200. Nah, P min 800 sama dengan min 2Q plus 200. Satu ruas untuk P, ya, satu ruas untuk Q. Gitu. Kita kelompokin. Min 800 sama dengan min 2Q. 200-nya kita pindahin. Jadi min 800, min 200. Jadi min 1000. P min 1000 sama dengan min 2Q. Bagaimana kalau kita pengen fungsi dalam bentuk Q? Kita bagi aja min 2. P dibagi min 2. Min setengah P. Min 1000. Ya, min 1000 dibagi min 2. Min dibagi min. Plus 1000 bagi 2. 500. Min 2Q dibagi min 2Q. Jadi fungsi dalam Q min setengah P plus 500. Bagaimana kalau pengen fungsi P? Tadi sampai sini ya. Sama nih sampai sininya. P min 800 sama dengan min 2Q plus 200. Kita pengen P. Min 800 pindahin aja ke ruas belakang. Sisi kanan. P sama dengan min 2Q plus 200 plus 800. Min 2Q plus 1000. Silakan nanti diulang lagi ya. Jadi sama fungsinya dalam bentuk Q atau bentuk P, kita masukkan hasilnya harus sama. Kalau salah berarti ada salah itu. Gitu ya. Kita lanjut. Sekarang penawaran. Kalau permintaan berasal dari konsumen, penawaran berasal dari produsen. Jumlah barang dan jasa yang akan dijual ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu. Hukumnya, ini berbanding lurus. Harga naik, produsen nawarin lebih banyak. Harga 1000 yang ditawarkan 5. Harga 2000 yang ditawarkan 10, titik B. Harga 3000 yang ditawarkan 15. Ya. Maka dari titik C ke titik D itu adalah terjadi pergerakan sepanjang kurva karena berubahnya harga. Sama kayak tadi. Jadi diingat, kalau kurva itu bergerak sepanjang kurva, berarti itu terjadi karena faktor harga. Bergerak pergerakan. Tetapi kalau harganya tetap, jumlahnya berubah, itu berarti terjadi karena selain harga, ceteris paribus. Ceteris paribus penawaran. 1. Teknologi. 2. Biaya produksi. 3. Harga barang sejenis. Nah, kalau ceteris paribus berubah, walaupun harganya tetap, maka jumlah penawaran juga berubah. Kapan jumlah penawaran menurun? Ya, pada saat harga 4.000, penawaran awal adalah 20 unit. Ternyata biaya produksi naik. Dengan biaya produksi yang naik, penawaran sekarang nggak 20 unit, tetapi 10 unit. Atau teknologinya menurun. Jadi jumlah juga lebih sedikit. Penawaran kurva S-nya bergeser ke kiri atas. Nah, sebaliknya, apabila biaya produksi turun, dengan harga sama 3.000, ya, awalnya 15 unit, teknologinya lebih modern atau biaya produksinya turun, sekarang yang ditawarkan menjadi 20 unit. Bertambah walaupun harganya tetap. Oke. Menghitung sama kayak tadi. Ya, dimasukin aja. Tapi yang diingat, fungsi penawaran B-nya adalah positif. Gradiennya positif. Kenapa? Karena kemiringan garisnya adalah berbanding lurus. Kan berbanding lurus. Harga naik, penawaran naik. Kita cari ya. Contoh, QS sama dengan min 600 plus 2P. Berapa jumlah permintaan pada saat harga 500? Dimasukkan. Min 600 plus 2 kali 500. 2 kali 500, 1000. Min 600 per 1000, 400. Jadi, jumlah permintaan pada saat
harga 500 adalah sebanyak 400 unit. Maka titiknya adalah 400,500. Seperti itu. Oke. Nah, mencari fungsi. Sama aja dengan rumus yang sama. P min P1, P2 min P1. Contoh. P min P1, 60.000. P2. P2-nya. P2 min P1, 80.000 dikulang 60.000. 20.000. Q min Q1, Q min 10. Q2 min Q1, 20 kurang 10. 10. Coret nolnya 1. Coret. Jadi, ini kan kali 1 nih. P min 60.000 kali 1. P min 60.000. Di sini adalah 2.000. 2.000 kali ini. Q min 10. 2.000 Q min 20.000. Berarti P-nya berapa? Pindah ruas. 20.000 Q. Di sini kan min nih. Pindah jadi plus. Min 20.000 plus 60.000. Jadi berapa? Plus 40.000. Maka fungsi P-nya 2.000 Q plus 40.000. Nah, sampai sini, kalau pengen fungsinya dalam bentuk Q, kan tadi sampai P min 60.000 sama dengan, gitu kan? Sama. Kalau pengen Q, gampang aja. Kita kelompokin. P sama dengan 2.000 Q plus 40.000. Sama ya, sampai sini ya. Terus, kita bagi Q. Bagi berapa? Bagi aja 2.000. 2.000 Q bagi 2.000 kan hilang. Jadi 1/2000 P min 20 sama dengan Q. Jadi jangan bingung. Nyari fungsi Q atau P-nya sesuai dengan jawaban soal. Kita maunya fungsi apa di soal gitu. Fungsi penawaran dalam bentuk P atau fungsi penawaran dalam bentuk Q. Sesuaikan aja. Ya. Silahkan ya, nanti diulang kembali. Kalau sekali dengar mungkin kurang paham, diulang lagi. Insya Allah paham. Oke, kita lanjut keseimbangan pasar. Apa itu keseimbangan pasar? Jadi, kondisi di mana equilibrium price, harga, pada saat jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Dari sisi tabel, berapa jumlah permintaan? 15, penawaran 15. Pada saat 15 ini, berapa harga? Harganya 3.000. Itu sisi tabel. Pada sisi grafik, pada sisi kurva, lihat di sini. Berapa titik keseimbangan? Q, P. 15,3.000 berada di titik C. Kan gampang. Kadang-kadang soal cuma begini nih, dikasih kurva. Ditanya titik keseimbangan. Jawabannya 3.000,15. Salah. Yang betul berapa? Q, P. 15,3.000. Saya selalu menekankan Q, P. Kenapa? Karena pengalaman saya mengajar selama ini, anak selalu suka kebalik. 3.000,15. Padahal yang betul kan X, Y. Q, P. Berarti 15,3.000. Nah, mudah-mudahan nggak kebalik nih. Oke. Secara matematik, gampang aja. QD sama dengan QS. Permintaan sama dengan penawaran. Fungsi permintaan misalnya 50 min 5P. Fungsi penawaran min 10 plus 5P. Jadi, kita taruh angka di satu ruas. Kita taruh P di satu ruas. Sisi kiri, kita kelompokin angka. 50. Tak. Di sisi sini, min 10. Pindah ke kiri. Min jadi plus. 50 plus 10. Min 5P, pindah ruas. Min 5 plus 5. Jadi plus 5 plus 5. Kan pindah ruas nih. Pindah ruas jadi plus 5P kan? 5P plus 5P. Jadi 60 sama dengan 10P. Bagi 10. P-nya 6. P6. Udah ketemu P. Gampang. Q-nya masukin aja ke fungsi. Q sama dengan 50 min 5 kali 6. Jadi Q-nya 20. Maka titik keseimbangan 20,6. Kalau nggak yakin, kamu masukkan ke fungsi Q. Kalau hasilnya beda, berarti salah. Ya. Misalnya udah ketahuan P6 ya. Kita masukin ke sini. Min 10 tambah 5 kali 6, 30. 30 min 10, 20. Hasilnya harus sama kan? Sama. Q-nya 20. Kalau sampai kamu masukin QD sama QS, ternyata hasil beda, berarti keseimbangan kamu salah.
Begitu. Ya. Silakan semangat belajar. Video kali ini mungkin agak lama, 20 menit, karena materinya lumayan banyak. Sampai jumpa lagi. Semangat belajar ekonomi. Terima kasih.